Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan statistik pendidikan secara online. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait rumus tes chi kuadrat. Jadi berbeda dengan rumus yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rumus tes chi kuadrat ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Sebab bisa saja kita ambil keputusan, tapi ternyata di kemudian hari kita menyesali terhadap keputusan yang kita ambil tersebut. Maka dengan penggunaan rumus tes chi kuadrat terhadap hasil yang kita teliti di lapangan, diharapkan tidak memunculkan penyesalan di kemudian hari. Nah, untuk menggunakan rumus tes chi kuadrat tentunya harus menerapkan langkah-langkahnya. Agar lebih mudah, mari kita pahami berdasarkan data berikut ini. Setelah diberikan pertanyaan kepada 100 orang mahasiswa, maka didapatlah hasil. Pertanyaannya begini, bagaimana pendapat Anda terhadap sistem perkuliahan di masa normal? Ternyata setelah disebarkan angket, pertanyaan tersebut dengan 4 kategori yang disediakan. Yang pertama adalah tatap muka lebih baik daripada online. Itu ada 46 orang yang memilihnya. Yang berpendapat online lebih baik daripada tatap muka 27 orang. Yang berpendapat online dan tatap muka sama-sama baik ada 20 orang. Sedangkan ada 7 orang yang tidak mengemukakan pendapat karena bingung dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan terkait bagaimana sistem perkuliahan, apakah online lebih baik atau tatap muka lebih baik di masa normal nanti, inilah hasil pertanyaan. Inilah hasil jawaban mahasiswanya. Maka diharapkan dari hasil ini, kampus yang menaungi, kampus yang ditanya mahasiswanya ini akan menerapkan seperti ini nantinya. Ya. Jadi yang mana yang lebih baik? Ketika menggunakan rumus chi kuadrat, maka bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan sistem perkuliahan yang akan diterapkan nanti. Untuk menggunakan rumus chi kuadrat itu, maka kita harus menerapkan langkah-langkahnya. Bagaimana? Nah, ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan hipotesis. Yang kedua, gunakan rumus tes chi kuadrat. Yang ketiga, interpretasikan dengan tabel harga chi kuadrat. Yang keempat, tarik kesimpulan. Baru dari kesimpulan itulah dapat dijadikan pertimbangan apakah online atau tatap muka di masa normal nanti. Meskipun kenyataannya dari hasil angket ini, dari hasil observasi ini, yang paling banyak memilih itu adalah pilihan tatap muka lebih baik daripada online. Tapi kita hitung dulu, sebab tidak memastikan frekuensi yang tinggi itu jadi keputusan terbaik buat suatu kampus. Nah, maka kita buat sesuai langkah, tentukan hipotesis, itu langkah yang pertama. Kita buat hipotesisnya, HA
ada perbedaan frekuensi yang sangat signifikan antara pembelajaran tatap muka dan online. Ini ketinggalan satu kata, perbedaan. Jadi yang benar, ada perbedaan frekuensi yang sangat signifikan antara pembelajaran tatap muka dan online. HO, tidak ada perbedaan frekuensi yang sangat signifikan antara pembelajaran tatap muka dan online. Nah, langkah pertama sudah dijalani. Langkah yang kedua apa? Gunakan rumus tes chi kuadrat. Nah, baru gunakan rumusnya. Untuk menggunakan rumus tes chi kuadrat, ya, yang awalnya kan seperti ini. Tatap muka lebih baik daripada online itu 46 orang. Seterusnya sampai ke bawah. Ada 100 orang yang diteliti. Pilihan jawabannya ada 4 macam. Tatap muka lebih baik daripada online, 1 macam. Yang kedua, online lebih baik daripada tatap muka, itu yang kedua. Jadi intinya ada 4 pilihan jawaban dari 100 orang. Hasilnya di sebelah kanan ini frekuensinya, hasilnya 46 orang yang mengatakan tatap muka lebih baik, 27 orang yang mengatakan online lebih baik, 20 orang yang mengatakan online dan tatap muka sama-sama baik, 7 orang yang bingung. Nah, ini hasil di lapangan. Hasil di lapangan ini kita sebut dengan FO, frekuensi observasi. Ini FO bulat, frekuensi observasi. Karena 100 orang, 100 itu bagi 4 berapa? 100 bagi 4 25. Maka secara teori kita taruh tabelnya di sebelah. Secara teori 25, 25, 25. Jadi FT itu angkanya sama semuanya. FT itu apa? Frekuensi teoretis. 100 bagi 4, 25. Nah, seandainya orang yang diteliti ini 50 orang. Ya kalau seandainya 50 orang, maka kalau jawabannya tetap 4, pilihan jawabannya ini tetap ada 4, maka 25 bagi 4 berapa? 25 bagi 4. Nah, 11 berapa? Berapa tuh? 6 berapa? Nah, 6, sekian ya kan? Nah, karena 100 orang, 100 bagi 4 jawaban, 100 orang. Pilihan jawabannya 4, 100 bagi 4 dapat 25. Itulah dasar menetapkan angka 25. Setelah dapat tabel begini, baru kita bisa menggunakan rumus chi kuadrat. Jadi kita perhatikan lagi, tatap muka frekuensi FO atau hasil di lapangannya, tatap muka lebih baik daripada online itu 46 orang. Secara teori harusnya 25 orang aja supaya adil ya kan. Nah, baru kita salin, kita buat ke rumus tes chi kuadrat. Rumus tes chi kuadrat itu sebenarnya mudah. Rumus chi kuadrat, di chi kuadrat itu disimbolkan dengan x kuadrat. X kuadrat. Rumusnya x kuadrat adalah frekuensi observasi dikurang frekuensi teoritis yang dikuadratkan dibagi frekuensi teoritis. Nah, rumusnya pendek kan? Nah, karena pilihannya ada 4, ini pilihannya kan ada 4. Nah, tatap muka lebih baik, yang kedua online lebih baik, yang ketiga tatap muka dan online sama-sama baik, yang keempat tidak berpendapat. Nah, ini kan ada 4. Tadi kan ada 4. Jadi rumus ini dijadikan 4 macam. Harusnya rumus dasarnya ini aja. Cuma 1.
Tapi karena 4, jadikan 4 macam seperti ini. Nah, pada asalnya lihat yang kuning itu aja rumus dasarnya. Karena ada 4, lihat panahnya. E kuadrat adalah FO kurang FT yang dikuadratkan. Nah, tuh berapa tuh? 46 taruh di FO, 25 taruh di FT. Ya kan? Selanjutnya di sebelahnya begitu juga, 27 taruh di FO yang ini. Ya. 25 sebelahnya taruh di FT yang ini. Terus yang 20 itu frekuensi online dan tatap muka sama-sama baik. 20 kan pilihannya, yang memilih alternatif itu letakkan di FO yang ketiga ini. Nah, di FO yang ketiga ini ya, di FO yang ini. FT-nya kan 25, jadi FT-nya tetap 25 terus ya kan? Sesuai tabel. Nah, selanjutnya tidak mengemukakan pendapat, karena itu yang keempat, alternatif yang keempat letakkan sini yang keempat sini, FO yang keempat di sini. Berarti berapa orang tadi yang tidak berpendapat? Ada 7, berarti tulis FO ini ganti dengan angka 7. FT-nya ini berapa? 25, ya ganti 25. Nah, ini kan kenapa FO dan FT ini ditulis 4 kali? 1, 2, 3, 4. Kenapa ditulis 4 kali? Karena ada 4 jawaban. Kalau 5 jawaban, maka ini jadi 5 kali. Jadi rumus dasarnya lihat yang kuning bagian pojok atas itu aja. Nah, lihatlah. Lihat panah 46 ke FO, 25 ke FT, begitu seterusnya sampai ujung, sampai yang keempat. Maka kita salin. Jadi rumusnya begini. 46 kurang 25 yang dikuadratkan. 46 kurang 25 berapa? 21. Tuh lihat di bagian bawah, 21 kan? Asalnya 46 kurang 25. 46 itu dari mana? Nih. Nah, 46. 25-nya di sebelahnya. 25 di sebelahnya. 46 kurang 25 sama dengan 21 kuadrat. Di sebelahnya 27 kurang di 5, 2 kuadrat. Di sebelahnya lagi 20 kurang 25, 5 min 5 kuadrat. 7 di sebelahnya lagi, 7 kurang 25 sama dengan min 18 kuadrat. Nah, kita lanjutkan. 21 dikuadratkan. 21 kali 21 sama dengan 441 bagi 25. 2 kuadrat ini, Bang. 2 kuadrat, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 bagi 2, 5. Selanjutnya yang ini, Bang. 5 kuadrat min 5 kuadrat. Min kali min plus, berarti hasilnya nanti plus. 5 kali 5, 25. Berarti 25 bagi 2, 5. Di sini min 18 kuadrat. Min kali min plus, berarti nanti hasilnya plus. 18 kali 18 bagi 25. 18 kali 18, 324 bagi 25. Nah, kayak itu hasilnya. Jadi begini hasilnya. Nah, 441 bagi 25 ditambah 4 per 25 tambah 25 per 25 tambah 324 per 25. 441 per 25 berapa? 17,64 ditambah 4 bagi 25 0,16. 25 bagi 25 berapa? 25 bagi 25? 1. Benar. Ya. Ditambah 324 bagi 25 berapa? 12,96. Tinggal tambahkan. Ternyata hasilnya adalah 31 bagi 31,76.
Nah, ini adalah jawaban langkah nomor 2 tadi, gunakan rumus tes chi kuadrat. Hipotesisnya seperti ini, ya kan? Nah, gunakan rumus tes chi kuadrat. Hasil penggunaan rumus ternyata hasilnya berapa? 31,76. Ini langkah ke berapa sudah? Langkah ke-2. Ini kan langkah kedua, itu warna kuning pojok kiri. Nah, langkah kedua, kita lanjut langkah ketiga, Pak. Langkah ketiga, interpretasikan dengan tabel harga chi kuadrat. Hasil hitung tadi berapa? 31,76. Untuk interpretasi dengan tabel harga chi kuadrat, untuk menggunakan tabel, rumusnya apa? DF sama dengan R kurang 1. R itu apa? Pilihan jawaban. Tadi berapa pilihan? Berapa pilihan, ayo? Ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan, ya kan? Nih lihat, tatap muka lebih baik. Yang kedua, online lebih baik. Yang ketiga, online dan tatap muka sama aja. Yang keempat, tidak mengumumkan pendapat. Jadi ada 4 jawaban. Maka 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi untuk melihat tabel harga chi kuadrat, lihat tabel urutan ketiga. Urutan ketiga berapa angkanya? Kalau kita gunakan yang 5%, 7,815. Kita gunakan yang 1%, 11,345. Jadi gunakan yang mana? Ya, kita gunakanlah. Karena kebiasaan kita gunakan 1%, berarti ambil saja yang 1%. Maksud 5%, 1% itu apa? Jika kita gunakan 1%, maka orang yang percaya itu 99% orang akan percaya. Kita akan lebih yakin. Nah, ketika kita memilih 5%, maka 95% orang percaya, 5% kada percaya. Jadi baiknya itu kan yang 1%, ya kan? Supaya 99% orang percaya. Nah, kita gunakan saja yang 1%, 11,345 itu di urutan ketiga sesuai DF ini kan 3. DF tadi apa rumusnya? R kurang 1. R-nya itu apa? Jumlah pilihan jawaban. Pilihannya ada 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. 3, maka lihat tabel harga chi kuadrat di urutan ketiga. 1%-nya itu 11,345. Nah, nih, jadi kita salin seperti ini. X kuadrat atau harga apa nih? Chi kuadrat observasi chi kuadrat observasi atau simbolnya atau tulisannya X kuadrat observasi sama dengan 31,76. X kuadrat tabel 1%, 11,345. Bapak ulang. X kuadrat observasi atau chi kuadrat observasi 31,76. Chi kuadrat tabel 1%, X2 itu disebutnya chi kuadrat, T itu tabel. 1%. Chi kuadrat chi kuadrat tabel 1%, 345. Bapak ulang. Chi kuadrat observasi 31,76. Chi kuadrat tabel 1%, 11,345. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa chi kuadrat observasi lebih besar. Ini salah tulis. Chi kuadrat observasi lebih besar dibanding chi kuadrat tabel 1%, sehingga HA diterima dan HO ditolak, yakni ada perbedaan yang sangat signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi teoritis.
Jadi ingatlah, itu simbol lebih besar dan lebih kecil itu salah. Yang benar itu lebih besar. Jadi kita ulang. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa kai kuadrat observasi lebih besar dibanding kai kuadrat tabel 1%, sehingga HA diterima dan HO ditolak, yakni ada perbedaan yang sangat signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi teoritis. Nah, ini yang ketiga, menggunakan tabel Chi kuadrat, interpretasikan dengan tabel harga Chi kuadrat. Yang keempat baru tarik kesimpulan. Nah, yang ketiga tadi kan begini, dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa Chi kuadrat observasi lebih kecil dibanding Chi kuadrat tabel 1%, sehingga HA diterima dan HO ditolak, yakni ada perbedaan yang sangat signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi teoritis. Yang keempatnya baru penarikan kesimpulan. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah, jadi kita kutip pilihan yang terbanyak tadi yang mana? Pilihan yang terbanyak. Nah, itu kan yang terbanyak itu pilihan yang pertama, tatap muka lebih baik itu 46. Jadi itu kita kutip di bagian bawah sini. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tatap muka lebih baik daripada online. Itu dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi dalam memutuskan sistem perkuliahan. Jadi seluruh kalimat ini penting. Yang putih itu, yang kita beri warna putih itu ambil dari kalimat alternatif jawaban angket yang disebarkan. Yang kuning itu perlu disusun. Disinilah pentingnya menyusun kalimat yang tepat. Jadi kalimat yang berwarna putih dan kuning itu sama-sama penting dalam pengambilan keputusan, pengambilan pembuatan kesimpulan dalam penggunaan rumus Chi kuadrat. Maka perhatikan kalimat yang dikutip dan kalimat yang disusun untuk menarik kesimpulan. Jangan sampai kita salah menyimpulkan meskipun perhitungannya benar. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.